Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Guru yang akan mengikuti seleksi P3K bidang studi matematika. Kali ini kita akan mengupas soal seleksi P3K yang bersumber dari SIM PKB, di mana ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai sehingga bisa mengikuti seleksi P3K dengan baik. Yang akan dikupas adalah kompetensi matematika. Tentu ini berkaitan dengan rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi P3K untuk bidang matematika. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk yang pertama adalah kompetensi kalkulus, di mana di sini disajikan sebuah soal limit menuju bilangan tak berhingga. Dalam hal ini adalah akar dari limit X menuju tak berhingga, akar dari, ini mungkin maksudnya di tanda kurung ya, X kuadrat plus 6X plus 2 dikurangi akar dari X kuadrat min 4X plus 1. Rekan-rekan bisa menggunakan rumus baku B min Q per 2 akar A, atau boleh juga mengubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini B-nya, kemudian ini adalah Q-nya, kemudian A-nya adalah 1 kan ya. Ini adalah A-nya. Sehingga nilainya adalah 6 dikurangi min 4, berarti plus 4, 2 kali akar 1. 10 dibagi 2, berarti nilainya adalah 5 ya. Itu untuk yang pertama. Boleh juga kalau seandainya nanti agak rumit, misalkan lebih dari 2 suku, rekan-rekan juga bisa menggunakan mengubah ke dalam kuadrat sempurna. X kuadrat plus 6X yang dilihat adalah X kuadrat plus 3 dikuadratkan. Begitupun yang X kuadrat min 4X, berarti X min 2 dikuadratkan. Sehingga limitnya menjadi limit X menuju tak berhingga untuk X plus 2 dikurangi min X min 2. Sehingga hasilnya adalah X min X. Oh, ini X min 3 plus 3. Sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 2 berarti 5. Sama ya, prinsipnya sama. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, limit X menuju tak berhingga 6X pangkat 3 min 7X kuadrat min 3X per 2X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 4X pangkat 2. Nah, kalau pangkat tertingginya adalah 4, maka kedua ruas dibagi dengan pangkat tertingginya. Sehingga kalimatnya menjadi limit X menuju tak berhingga dibagi pangkat 4 berarti X per 0, 7 per X kuadrat, kemudian 3 per X pangkat 3. Bawahnya berarti bagi X pangkat 4, 2, seper X min per X plus 4 per X kuadrat. Nah, limit X menuju tak berhingga untuk 6 per X itu 0. Begitupun 7 per X kuadrat 0, 3 per X kuadrat 0. Bawahnya 2 dikurangi 0 tambah 0. Berarti jawabannya 0. Nah, sehingga kalau menemukan soal seperti ini, lihat pangkat tertingginya aja. Kalau di bawah lebih tinggi, maka jawabannya adalah 0 ya. Kalau di bawah lebih tinggi berarti jawabannya 0. Kalau di atas lebih tinggi berarti jawabannya tak berhingga atau minta berhingga. Gitu ya. Oke, berikutnya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari 0. Fx sama dengan 1 untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Kemudian fx sama dengan x min 1 kuadrat untuk x lebih dari 1. Oke. Untuk yang atas dulu, berarti kita bicara limit ya. Limit x menuju 0 untuk x kuadrat plus 1. Itu berarti 0 tambah 1. 1 ya. Ternyata sama saja dengan nilai fungsinya. Jadi F0 juga nilainya 1. Berarti dia continue. Kemudian untuk limit X menuju 1. Untuk X min 1 kuadrat. Hasilnya adalah 1 min 1 kuadrat 0.
Sedangkan F sama dengan 1, 1. Nah, berarti dia discontinue. Nah, karena tidak sama, karena nilai limit X menuju 1, untuk Fx tidak sama dengan F1, maka dia discontinue. Maka Fx discontinue di X sama dengan 1. Jadi dia discontinue pada X sama dengan 1. Karena nilai limit tidak sama dengan nilai fungsinya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, hasil dari integral 3 sampai min 3 untuk mutlak X dx adalah, oke, berarti hasilnya adalah integral dari 3 min 3 mutlak X dx itu ini sama saja dengan 2 kali ya, 0 sampai 3 untuk X dx. Kenapa demikian? Karena mutlak X dx itu gini gambarnya kalau di sketsakan ya. Nah, jadi ini min 3, ini 3 ya. Ini kan simetris ya. Dan ini tuh simetris. Jadi sama saja dengan 0 sampai 3, tapi 2 kali ya untuk X dx. Maka hasilnya adalah 2/2 X kuadrat dengan batasan 0,3. Berarti sama saja dengan X kuadrat 0,3 ya. Berarti sama saja dengan 3 pangkat 2 atau 9. Jadi nilainya adalah 9. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Luas daerah D yang dibatasi grafik Fx sama dengan mutlak X min 4, X sama dengan 0, X dan X sama dengan 8 adalah, oke, ini pun sama. Jadi kalau kita gambar kurang lebih demikian. Yang pertama, jika X-nya 0, Y-nya 4. Harusnya min 4 kan jadi 4 ya. Y-nya 0, X-nya 4. Nah, jadi grafiknya itu kan harusnya begini. Nah, tapi karena dia mutlak, jadi gambarnya demikian. Nah, yang diminta adalah 0 sampai dengan 8. X-nya 8 juga sama 4 ya. Nah, berarti kan daerahnya yang ini. Oke, jadi sama saja dengan D itu adalah integral 4 sampai dengan 8 untuk grafik X min 4 dx gitu ya. 4 sampai 8 tapi 2 kali ya. Atau boleh juga yang negatifnya. Oke, jadi 2 kali integral dari X berarti setengah X kuadrat. Integral dari min 4 jadi min 4X dengan batas 48 ya. Berarti 2 kali setengah 8 kuadrat min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 8 min 4 ya. Jadi 2 kali setengah 64 dikurangi 16. Ini 8 kali 4 kali 4 16 ya. Berarti 32 dikurangi 8 dikurangi 16. Jadi 32 dikurangi 24 itu berarti 8. Berarti luasnya 16 satuan. Ini nilainya adalah 16 satuan. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke program linier. 7X tambah 4Y kurang dari 84. Kemudian 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 30. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Agar mempunyai nilai optimum di 2,
maka nilai T yang mungkin kecuali 0,5 itu apakah merupakan titik yang ada di garis pertidasaman yang pertama. 14 tambah 70, 84. Oke, berarti kemudian yang kedua 5 kali 2 ditambah 4 kali 5, 10, 20, 30. Oke, berarti ini adalah perpotongan kan ya. Jadi titik ini adalah titik perpotongan. Dengan demikian, maka gradien dari fungsi kendala ini harus diantara. Jadi gradien yang pertama di sini adalah min 7/14. Gradien yang kedua adalah min 5/4. Sedangkan gradien dari fungsi tujuannya adalah min 3/T. Nah, min 3/T itu harus diantara ini. Jadi min 3/T itu harus diantara min. Berapa nih? Kita buat per 28 aja ya. Per 28 berarti kali 7 ya. Kali 7 berarti 35. Kali 2 berarti 14 ya. Nah berarti ini min 3/T harus diantara ini. Jadi harus diantara min 35/28. Itulah nilainya. Gitu ya. Nah jadi nilai ini harus diantara itu. Kemudian kalau kita kalikan negatif berarti berubah. Kalikan negatif berubah. Kalau dibalik juga berubah. 28/35 ini 28/14 ya. Kalikan 3 semua jadi berapa tuh? 28 kali 3 84 ya. Per 35 T kali 3 84/42 ya. 14 sorry. Nah berarti nilai T itu kisaran ini. Nilai T itu kisaran ini. Berarti kita lihat. Ini kurang dari, lebih dari 2. Tapi kurang dari 6 ya. 6. Jadi ini mungkin. Nah ini nggak mungkin. Yang mungkin, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena lebih dari 84/14. Gitu ya. Jadi gradiennya harus diantara. Bisa dimengerti? Berikutnya masih tentang program linier. Perhatikan model matematika berikut. Z sama dengan X min 4Y. Kemudian fungsi kendalanya min 2X plus Y kurang dari sama dengan min 1. Min X min 2Y kurang dari sama dengan min 2. Model matematika ini merupakan kasus. Oke, maksudnya mungkin suruh dianalisa ya. Oke. Jadi kita cari gradiennya dulu. Gradien dari kendala yang pertama, saya asumsikan M1 itu 2 ya, min 2/1. Kemudian fungsi kendala yang kedua itu adalah min setengah. Sedangkan fungsi kendala dari nilai Z hitungnya atau nilai Z-nya adalah 1/4. Nah, karena 1/4 itu ada di antara ini, ya kan? Karena nilai MZ-nya itu ada di antara dengan M1 dan M2, atau M2 dengan M1, maka nilai maki 1 titik. Kalau dituliskan, dia hanya di 1 titik. Jadi kalau misalkan kita
gambar katakanlah. Yang pertama X-nya 0, Y-nya min 1. Y-nya 0, X-nya setengah. Oke, jadi misalkan yang pertama ini ya. Ini dari min 2X plus Y sama dengan min 1. Ini setengah. X-nya 0, Y-nya 0. 0 kurang dari min 1 itu salah. Berarti ke sini ya daerahnya. Kemudian yang kedua, X-nya 0, Y-nya 1. Y-nya 0, X-nya 2. Oke, ini 2, ini 1 ya. Berarti ini garis dari min X min 2Y sama dengan min 2 ya. Atau X plus 2Y sama dengan 2. Ini garisnya. Ini juga sama. Garisnya 2X min Y sama dengan 1. Jadi X-nya 0, Y-nya min 1. Lalu jika X-nya 0, 0 itu lebih dari min 1. Berarti daerahnya ke atas. Nah, berarti kan daerahnya kan yang ini. Nah, berarti ini yang menyebabkan minimum. Ini yang menyebabkan minimum. Jadi kalau ditanyakan nilai minimumnya 1. Penyelesaian tidak terbatas. PO tidak terbatas, kelebihan pembatas. Ya, pembatasnya tak berhingga di sini. Penyelesaian tidak tunggal. Kalau misalkan ditanya nilainya minimum hanya 1. Jadi kalau misalkan nilai yang lainnya tak terhingga, nilai maksimumnya tak terhingga. Nilai maksimumnya tidak terbatas. Tapi kalau nilai minimumnya 1 ya. Kalau ditanya nilai minimumnya. Z tidak terbatas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis perahu karet, yaitu perahu karet berkapasitas 2 penumpang dan perahu karet berkapasitas 4 penumpang. Setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 2 membutuhkan waktu 0,9 jam kerja dari bagian kerja pemotongan dan 0,8 jam kerja dari bagian perakitan. Setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 4 orang membutuhkan 1,8 jam kerja dari bagian kerja pemotongan dan 1,2 jam kerja dari bagian perakitan. Jam kerja maksimal yang tersedia dari bagian pemotongan dan bagian perakitan adalah 864 jam dan 672 jam per bulan. Perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan $25 untuk setiap pembuatan perahu karet berkapasitas penumpang 2 dan $40 untuk setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 4 penumpang. Fungsi tujuan masalah program linear agar perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal adalah ini sebenarnya kurang lengkap pernyataannya. Jadi perahu karet berkapasitas 2 itu apa perumpamaannya? Oke, kalau dilihat dari pilihannya kan A dan B ya. Jadi misalkan ini A, katakanlah yang berkapasitas 4, misalkan B ya. Walaupun ini sebenarnya kurang pas juga. Sekarang untuk bagian pemotongan misalkan. Untuk pemotongan. Untuk yang A dan B ya. Untuk pemotongan yang berkapasitas 2 itu 0,9. 0,9A. Sedangkan untuk bagian yang 4 1,8 ya. 1,8. Nah, ini tidak boleh melebihi 864 ya. Sedangkan untuk bagian perakitan itu 0,8 untuk yang
berkapasitas 2 dan 1,2 untuk yang berkapasitas 4 ya. Membutuhkan 672 jam. Sedangkan fungsi tujuan dalam hal ini adalah keuntungan, berarti $25 untuk 0,2 ya. Dalam hal ini berarti yang A, dan $40 untuk yang B. Nah, ini fungsi tujuannya. Jadi nilai maksimum minimumnya ya berarti dari fungsi tujuan 25A tambah 40B. Gitu ya. Sedangkan yang lainnya adalah fungsi kendala. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Mempunyai apa nih? Penyelesaian kali ya. Sistem persamaan linear mempunyai solusi. Oke, mempunyai solusi berarti gradiennya tidak boleh sama. Jadi min P per Q-nya tidak boleh sama dengan min R per S. Atau boleh dikatakan PS-nya tidak boleh sama dengan QR. Itu juga boleh. PS tidak boleh sama dengan QR. Ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kita kasih kode aja. Ini kode 1, ini kode 2, ini kode 3 ya. Kode kita hilangkan yang C dulu, yang mudah ya. Jadi persamaan 1 dikurangi 2 persamaan 2. Berarti C-nya kan hilang ya. 4 dikurangi 4 berarti 0 ya. 5 ditambah 4 berarti 9. Min 2 ditambah 2 habis. Min 3 dikurangi 3 berarti 9 ya, min 9. Nah, berarti B-nya min 1. Yang B-nya min 1 kan cuman 2 nih. Sekarang beda tinggal A-nya ya. Kemudian kita hilangkan C-nya ya, 1 dengan 3. Berarti yang persamaan 2, persamaan 1 kita kalikan 2. Dikurangi dengan persamaan 3 ya. Jadi C-nya hilang. 8 dikurangi 5 berarti 3A. Yang ini 10 dikurangi 2 berarti 8 plus ya. C-nya habis. Min 6 ditambah 4 berarti min 2 ya. B-nya min 1 berarti 3A ditambah min 8 sama dengan min 2 berarti 3A sama dengan 6 berarti A-nya 2. Nah, yang A-nya 2 kan yang D. Gitu ya. Oke, saya kira itu untuk pembahasan soal seleksi P3K 2021 yang bersumber dari SIM PKB. Untuk video yang pertama, tonton terus video pembahasan tentang soal seleksi P3K 2021. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.